Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Kalau kemarin kalian sudah menulis apa itu hari kiamat atau yang sering disebut dengan hari akhir beserta dengan dalilnya. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dibolak-balik tidak masalah ya, serta nama-nama lainnya nanti. Oke, yang pertama, pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Sebelum kalian mengetahui pengertiannya, perlu kalian tahu apa itu yang dinamakan iman. Iman berarti keyakinan atau kepercayaan seseorang yang ditetapkan dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sehingga kalau digabung dengan pengertian yang kemarin, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir berarti percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi. Paham ya? Berikutnya kita masuk ke nama-nama lain hari kiamat. Sebenarnya nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir itu ada beberapa, ada banyak. Itu disesuaikan dengan tahapannya. Di sini kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats. Nama lain dari hari kiamat yang artinya hari pembangkitan. Penjelasannya adalah Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itu bukan sari ya, tapi dari alam kubur. Jadi nanti ketika seluruh dunia ini sudah hancur, manusia sudah meninggal, hewan-hewan pun sudah tidak ada, gunung pun sudah rata dengan tanah. Itu setelah semuanya musnah, setelah semuanya habis digulung oleh Allah, maka nanti datanglah Yaumul Ba'ats, di mana seluruh manusia yang tadinya sudah meninggal akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk menunggu digiring ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah Yaumul Mahsyar, yaitu nama lain dari hari kiamat. Yaumul Mahsyar di dalam arti bahasa Indonesianya adalah hari pengumpulan. Jadi seluruh manusia yang tadinya sudah dibangkitkan di Yaumul Ba'ats akan dikumpulkan di padang mahsyar, sehingga namanya Yaumul Mahsyar. Siapa saja yang dikumpulkan? Yaitu seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Semuanya akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, atau dikenal dengan hari penimbangan amal. Jadi setelah dikumpulkan, sebelumnya ketika dikumpulkan ada sebuah penjelasan bahwa nanti ketika kalian dikumpulkan di padang mahsyar, jika kalian baik, artinya amalan-amalan baik kalian itu lebih banyak daripada amalan buruk kalian akan dalam menunggu itu nanti tidak akan terasa panas, tidak akan terasa sumpek atau apapun. Karena apa? Digambarkan nantinya ketika di padang mahsyar itu jarak kepala kita dengan matahari itu hanya sejengkal telapak tangan kalian. Bisa dibayangkan kalau jaraknya hanya sejengkal telapak tangan berarti panas sekali. Tapi orang yang beramal baik nanti tidak akan merasa panas. Dan sebaliknya orang yang banyak amal buruknya akan merasa kepanasan sehingga dia tidak nyaman, wajahnya terlihat suram. Nah, lanjut setelah tadi ngantri di Yaumul Mahsyar, masuklah ke Yaumul Mizan. Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Nah, di sini Yaumul Mizan ini timbangannya adalah timbangan yang paling adil, tidak ada yang namanya sogok menyogok. Allah tidak menerima sogokan. Jadi di sini amal baik
sekecil biji sawi maupun amal buruk sekecil biji sawi yang dikenal dengan zarrah, sebesar zarrah, oleh Allah akan tetap ditimbang. Jadi nanti setiap manusia tidak ada yang merasa dirugikan, semua akan memperoleh balasan baik atau buruk sesuai perbuatannya. Sebelum kita membahas balasan dari Allah, maka ditimbang dululah amal kita. Nah, ketika ya di yaumul mizan ini, ketika ditimbang, kok ternyata amal buruk dan amal baiknya itu nanti otomatis tidak akan bisa sama. Karena tadi balik lagi, amalan sekecil biji sawi saja ditimbang, jadi tidak mungkin timbangannya itu bisa sama. Pasti ada perbedaan 0,0000 sekian persen pun Allah akan tetap adil, akan tetap terlihat. Dilanjut lagi setelah ditimbang. Nah, di sini manusia akan mendapatkan yang namanya balasan. Di sini namanya yaumul jaza, hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Dan balasan Allah itu hanya dua. Kalau tidak surga, maka apa ayo? Pastinya neraka. Jadi tadi di yaumul mizan ketika timbangan amal baikmu, oh si A ketika ditimbang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, pasti balasan Allah di yaumul jaza adalah surga. Tapi si B semisal ditimbang amal buruknya jauh lebih berat daripada amal baiknya, maka sudah pasti balasan yang diberikan Allah adalah neraka. Kemudian yang terakhir yaitu yaumul akhir. Ini nama-nama sesuai tahapan ya. Selain ini nanti masih ada nama-nama lainnya, tapi kita bahas di minggu depan saja. Nah, yang terakhir sesuai tahapannya yaitu yaumul akhir, hari terakhir, hari berakhirnya kehidupan di dunia. Setiap manusia akan ditempatkan sesuai amal yang diperbuat di dunia. Jadi tadi ketika amal baiknya lebih berat, maka dia nanti akan ditempatkan di tempat yang terbaik yaitu surga. Tapi ketika amal buruknya lebih berat, maka bersiaplah menerima tempat yang seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka. Oke anak-anak, setelah kita bahas panjang lebar tentang hari kiamat, satu pesan dari Bu Aris, surga neraka adalah pilihan kalian. Sehingga ketika kalian sudah menetapkan pilihanmu adalah surga, maka perbaikilah perbuatan-perbuatan kalian, amalan-amalan kalian di dunia ini. Perbanyak amal baik, kurangi, minimalisir perbuatan jelek atau perbuatan dosa. Oke, terima kasih. Cukup dari Bu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.